Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, nama saya Adinda Putrajito. NIM saya 11810620108. Saya dari Pendidikan Ekonomi. Kemudian saya dari DPL 66. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai animasi pembelajaran yang berjudul Masalah Ekonomi dalam Sistem Ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai materi ekonomi yang berjudul Masalah Ekonomi dalam Sistem Ekonomi. Masalah ekonomi terbagi menjadi dua. Ada masalah ekonomi klasik dan ekonomi modern. Nah, apa sih yang membedakan masalah ekonomi klasik dan masalah ekonomi modern? Jadi, masalah ekonomi klasik ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu masalah produksi, di mana produsen ini menentukan bagaimana menghasilkan barang dan jasa agar bisa memenuhi beragam kebutuhan yang muncul. Nah, jadi kebutuhan manusia itu kan sangat beragam. Jadi, seorang produsen itu memiliki kebutuhan masyarakat atau konsumen itu bisa terpenuhi. Kemudian yang kedua yaitu masalah distribusi, yaitu distributor menentukan bagaimana barang dan jasa sampai kepada konsumen yang membutuhkan. Contohnya produsen mainan. Nah, bagaimana cara mendistribusikan mainan agar sampai ke anak-anak. Jadi, distribusi ini adalah cara untuk menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Kemudian yang ketiga yaitu konsumsi. Jadi masalah konsumsi ini yaitu konsumen, yang mana bagaimana konsumen menentukan barang dan jasa yang dapat dikonsumsi sesuai dengan kebutuhannya. Nah, jadi sebagai konsumen kita harus bisa memilih barang atau jasa apa saja sih yang kita butuhkan. Jangan sampai kita mengkonsumsi barang yang tidak kita butuhkan, maka hasil akhirnya akan mubazir. Kemudian masalah ekonomi modern. Adapun masalah ekonomi modern yaitu what atau apa, how bagaimana, for whom untuk siapa. Maksudnya apa sih dari what, how, for whom, dan apa hubungannya dengan ekonomi? Jadi what itu barang apa yang akan diproduksi. Dengan jumlah sumber daya pemenuhan kebutuhan terbatas, sementara kebutuhan tidak terbatas, maka perlu ada prioritas barang apa yang harus diproduksi. Nah, jadi untuk memproduksi barang itu kita harus jelas apa yang dibutuhkan masyarakat atau banyak orang. Nah, yang kedua, bagaimana cara memproduksi? Masalah ini berkaitan dengan teknik produksi yang digunakan untuk memproduksi suatu barang. Manakah teknik produksi yang paling efisien? Contohnya pabrik tahu. Jika menggunakan sumber daya manusia, karyawan bisa produksi tahu sekitar 500 tahu. Sedangkan menggunakan mesin dalam sehari bisa produksi 1000 tahu. Nah, mana yang lebih efisien? Nah, untuk pembelian mesin hanya mengeluarkan biaya 1 kali. Sedangkan menggunakan sumber daya manusia harus menggaji. Sudah menggaji hanya menghasilkan 500 tahu lagi. Nah, yang lebih efisien adalah menggunakan mesin. Nah, yang ketiga itu untuk siapa barang diproduksi. Masalah ini berkaitan dengan distribusi atau penyaluran barang dan jasa. Salah satu faktor yang mempengaruhi pola distribusi di masyarakat adalah perbedaan penghasilan konsumen. Nah, kita memproduksi barang juga harus punya sasaran, harus ada punya pasarnya. Misalnya kita produksi sesuatu, tapi kita nggak tahu barang itu untuk siapa gitu. Example, mainan anak-anak sesuai dengan sasarannya atau barang branded dari sisi harga jual barang. Nah, tadi setelah membahas masalah ekonomi, ada masalah ekonomi klasik dan modern. Sekarang kita lanjut ke sistem ekonomi. Nah, sistem ekonomi ada apa aja sih? Yang pertama, sistem ekonomi tradisional. Nah, apa sih sistem ekonomi tradisional? Singkatnya, merupakan sistem ekonomi yang masih menurut adat istiadat dari kebiasaan secara turun-temurun dalam melakukan kegiatan ekonominya. Adapun pemecahan masalah dalam sistem ekonomi tradisional adalah dengan memanfaatkan sumber daya alam yang diproduksi sendiri, contohnya kegiatan barter. Nah, pada saat ini tidak mengenali keuntungan, tapi lebih kebutuhan, namun agak kurang adil.
Adapun kelebihan dan kekurangannya, kelebihannya yang pertama, tidak adanya persaingan karena semua dilakukan berdasarkan kebiasaan. Yang kedua, masyarakat tidak terbebani target tertentu karena semua kegiatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Kemudian kekurangannya, masyarakat hanya melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan, tidak ketujuan, mencari keuntungan sehingga tidak ada motivasi untuk menciptakan sebuah kemajuan. Yang kedua adalah sistem ekonomi komando atau terpusat, merupakan sistem ekonomi yang dikendalikan sepenuhnya oleh pemerintah, baik dalam kepemilikan faktor produksi maupun alokasi penggunaan sumber daya. Adapun pemecahan masalah ekonomi dalam sistem ekonomi komando adalah sumber daya alam diproduksi oleh negara dan hasilnya didistribusikan kepada rakyat. Contohnya minyak bumi, perhutanan, air, tanah, dan lain-lain. Adapun kelebihan dan kekurangan, kelebihan yang pertama, masalah ekonomi atau ketimpangan dapat dikurangi dengan pengawasan dan campur tangan pemerintah. Yang kedua, pendapatan lebih merata. Kemudian kekurangannya, yang pertama, kemajuan masyarakat terhambat. Yang kedua, masyarakat dan swasta terkekang. Yang ketiga, monopoli oleh pemerintah yang tidak memihak rakyat sangat nyata. Selanjutnya, sistem ekonomi pasar atau liberal. Sistem ekonomi pasar merupakan sistem ekonomi yang memberikan kebebasan kepada masing-masing individu untuk melakukan kegiatan ekonomi. Pada sistem ekonomi ini, segala sesuatunya ditentukan oleh kondisi pasar. Pemerintah tidak ikut campur tangan dan tidak dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Adapun pemecahan masalah ekonomi dalam sistem ini diserahkan pada mekanisme pasar. Adapun kelebihan dan kekurangan pasar, yang pertama kelebihannya masyarakat lebih partisipatif dan kreatif. Yang kedua, persaingan akan menghasilkan kemajuan. Yang ketiga, produk yang dihasilkan bermutu tinggi. Kemudian kekurangannya yang pertama, ketimpangan meningkat karena pendapatan dan penguasaan faktor produksi yang tidak merata. Yang kedua, adanya monopoli yang bisa merugikan masyarakat. Kemudian, sistem ekonomi campuran. Sistem ini muncul sebagai bentuk ketidaksetujuan terhadap sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi terpusat dengan mengombinasikannya dan mengurangi kekurangan masing-masing dari kedua sistem ekonomi tersebut. Pemecahan ekonomi dengan sistem ini dilakukan dengan cara pemerintah mengelola industri vital dan swasta mengelola industri lainnya. Kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, kelebihannya, pemerintah dapat memfokuskan perhatian untuk memajukan sektor usaha menengah dan kecil. Yang kedua, adanya kebebasan berusaha dapat mendorong kreativitas individu. Kemudian kekurangannya, yang pertama, sulit menentukan batas antara kegiatan ekonomi yang seharusnya dilakukan pemerintah dan swasta. Yang kedua, sulit menentukan batas antara sumber produksi yang dapat dikuasai oleh pemerintah dan swasta. Sekian animasi belajar dari saya. Lebih dan kurangnya saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.